Perkenalkan, nama saya Muhammad Filmi Zanbisti dari program studi Informasi Geografi kelas 1A. Saya akan menunjukkan kembali penjelasan landasan-landasan ideal mengenai pendidikan. Sekarang kita masuk ke landasan filsafat tentang pendidikan. Landasan filosofi merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan, yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah berpendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat. Kata filsafat atau filosofi bersumber dari bahasa Yunani. Philen berarti cinta dan sophie berarti kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sesungguh-sungguhnya. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Jadi filsafat artinya hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran. Filsafat membahas sesuatu dari segala aspek yang mendalam, maka dikatakan kebenaran filsafat adalah kebenaran ilmu yang sifatnya relatif, karena kebenaran ilmu hanya ditinjau dari segi yang biasa diamati hanya sebagian kecil saja. Diibaratkan mengamati gunung es, kita hanya mampu melihat yang di atas permukaan laut saja, sementara itu filsafat mencoba menyelami sampai ke dasar gunung es itu untuk meraba segala sesuatu yang ada dalam melalui pikiran dan renungan yang kritis. Dalam garis besarnya ada 4 cabang ilmu filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan etika, dengan kandungan materi masing-masing sebagai berikut. Metafisika ialah filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini dan kaitannya dengan manusia. Epistemologi ialah filsafat yang membahas tentang pengetahuan dan kebenaran. Logika ialah filsafat yang membahas tentang cara manusia berpikir dengan benar. Dengan memahami filsafat logika, diharapkan manusia bisa berpikir dengan menggunakan pendapat yang tepat dan benar. Etika ialah filsafat yang menguraikan tentang perilaku manusia mengenai nilai dan norma masyarakat serta ajaran agama menjadi pokok pikiran dalam filsafat ini. Filsafat etika sangat besar mempengaruhi pendidikan sebab tujuan pendidikan itu mengembangkan perilaku manusia. Agar uraian tentang filsafat pendidikan ini menjadi lebih lengkap, berikut ini diuraikan beberapa aliran filsafat pendidikan yang dominan di dunia ini. Aliran itu ialah 1. Idealisme, 2. Realisme, 3. Perennialisme, 4. Esensialisme, 5. Praktisme, dan progisme, 6. Eksistensialisme. Kemudian, Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional. Bangsa Indonesia memiliki filsafat umum atau filsafat negara, ialah Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila patut menjadi jiwa bangsa Indonesia, menjadi semangat dalam berkarya pada segala bidang. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rincian selanjutnya tentang hal itu tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa pembangunan sosial termasuk dalam bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Sedangkan ketetapan MPR RI nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengamalan Pancasila menegaskan pula bahwa Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Implikasi landasan filsafat pendidikan. Yang pertama ada implikasi bagi guru. Apabila kita konsekuen terhadap upaya memprofesionalisasikan pekerjaan guru, maka filsafat pendidikan merupakan landasan berpijak yang mutlak. Artinya, sebagai pekerja profesional, tidaklah cukup bila seorang guru hanya menguasai apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kedua penguasaan ini baru tercermin pada kompetensi seorang tukang. Kemudian ada implikasi bagi pendidik guru dan tenaga kependidikan. Tidaklah berlebihan dikiranya bila dikatakan bahwa di Indonesia kita belum punya teori tentang pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Hal ini tidak mengherankan karena kita masih belum saja menyempatkan diri untuk menyusun. Bahkan salah satu prasyaratnya yaitu teori tentang pendidikan sebagaimana diisyaratkan kepada bagian-bagian sebelumnya. Kita masih belum berhasil memantapkannya kalau kita terlibat dalam berbagai kegiatan pembaharuan pendidikan selama ini, maka yang diperbaharui adalah peralatan di luarnya saja, bukan bangunan dasarnya. Upaya mewujudkan filsafat pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia baru dalam tahap perhatian. Perhatian terhadap perlunya filsafat pendidikan itu pun baru muncul di sini sana sini. Belum terkoordinasi menjadi salah suatu perhatian besar untuk segera mewujudkannya. Kondisi seperti ini
tidak terlepas dari kesimpang siuran pandangan para pendidik terhadap pendidikan itu sendiri, seperti telah diungkapkan di atas. Untuk mengembangkan ilmu pendidikan yang bercorak Indonesia secara valid, terlebih dahulu dibutuhkan pemikiran dan perenungan. Itu adalah filsafat yang khusus membahas pendidikan yang tepat ditetapkan di bumi di Indonesia. Dengan kata lain, untuk menemukan teori-teori pendidikan yang bercorak Indonesia, dibutuhkan terlebih dahulu rumusan filsafat pendidikan yang bercorak Indonesia pula. Demikian penjelasan materi landasan filsafat pendidikan dari saya. Cukup sekian, saya akhiri. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas mengenai landasan pendidikan yang terakhir, yaitu landasan hukum atau yuridis pendidikan. Sebelumnya, apa sih landasan hukum atau yuridis pendidikan itu? Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Artinya, landasan hukum ini menjadi acuan dalam praktik pendidikan yang ada di Indonesia. Karakteristik landasan hukum atau yuridis pendidikan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa landasan hukum itu adalah seperangkat konsep yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, landasan hukum ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga imperatif. Normatif itu apa? Normatif menurut KBBI berarti sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku. Artinya landasan hukum ini pasti akan sesuai dengan norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Sedangkan sifat imperatif menurut KBBI berarti bentuk perintah. Nah, ada perbedaan makna antara sifat imperatif di landasan hukum dan sifat imperatif di landasan religius. Sifat imperatif pada landasan hukum memiliki arti bahwa landasan hukum ini merupakan bentuk perintah dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Sedangkan sifat imperatif pada landasan religius berarti pendidikan ini merupakan bentuk perintah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Jenis landasan hukum atau yuridis pendidikan dibagi menjadi 5, yaitu ada dalam UUD 1945. Landasan hukum atau yuridis pendidikan tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Di sana tersurat dan tersirat cita-cita nasional dalam bidang pendidikan, yaitu ada kata-kata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal ini juga ada dalam pasal 31 ayat 3 yang berbunyi bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kedua, ada dalam ketetapan MPR. Nah, semua ketetapan MPRS ini memiliki inti yang sama, yaitu tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, ada dalam undang-undang. Contohnya yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Yang kedua, ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Yang ketiga, ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang terakhir ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat ada dalam peraturan pemerintah. Nah, semua peraturan pemerintah ini bisa dilihat di sisi kiri saya, lebih jelasnya di situ. Tapi intinya semua peraturan pemerintah ini memiliki arti yang sama, maksudnya berbicara hal yang sama, yaitu tentang standar nasional pendidikan. Yang kelima ada dalam peraturan presiden. Contoh peraturan presiden yang membahas bidang pendidikan yaitu ada dalam peraturan presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Selain itu ada beberapa peraturan lainnya di bawah peraturan pemerintah dan presiden, yaitu ada peraturan menteri. Tentunya peraturan ini dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut adalah contoh-contohnya, bisa dilihat di sisi kiri saya lebih jelasnya ya. Tetapi semua peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berbicara tentang standar isi, proses pendidikan dasar dan menengah, dan juga ada tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir ada tentang penguatan pendidikan karakter dalam satuan pendidikan formal. Demikian pemaparan